menyampaikan materi mengenalkan sajalah dan manfaat dari pupuk yang pada saat ini mungkin ada yang sudah pakai ataupun belum, yaitu tentang pupuk ZK bagi tanaman ya, mengenal dan manfaat pupuk ZK bagi tanaman ya. Inilah pendahuluannya Bapak dan sekalian. Kita ketahui bahwa pupuk itu ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk. Pupuk tunggal diantaranya pupuk urea, SP36 yang kandungannya ada nitrogen, ada fosfat. Dan itu sudah dikenal oleh kita semua sejak zaman program BIMAS di tahun 70-an. Sehingga sampai sekarang para petani selalu menggunakan pupuk anorganik, walaupun perkembangan pupuk organik pada saat ini terus disuluhkan kepada petani untuk memperbaiki kualitas. Dan di sini ada pupuk majemuk NPK ya. NPK sudah ada yang Ponska buatan Petro, ada NPK Kujang, ada NPK Pelangi dari Kalimantan, ada juga NPK Mutiara yang birunya itu biru sekali dan mahal harganya, tapi itu kandungannya sangat bagus, tapi harganya mahal di atas 8.000, 10.000 sampai 12.500 ya. Nah sekarang ada lagi pupuk majemuk yang hanya mengandung 2 unsur, yaitu pupuk ZK, ya, itu termasuk pupuk majemuk juga, di mana unsur tersebut terdiri dari zurkalium atau mengandung kalium K2O itu sebanyak 50%, tinggi sekali ya, dan sulfurnya 17%. Ini berkadar tinggi. Para petani biasanya ada yang sudah menggunakan kalium itu baru di NPK yang 16% itu. Menurut siapa itu masih belum bisa memenuhi kebutuhan untuk tanaman karena kalium dibutuhkan dalam jumlah besar. Nah, pupuk ZK ini aman digunakan untuk semua tanaman ya, dari tanaman hortikultura, palawija maupun tanaman padi sawah. Tapi harganya si Abah ini sedang komunikasi dengan Petrokimia, ini berapa harganya belum ngasih ini ya, belum dijawab. Terus sangat mudah larut di dalam air dan mudah diserap oleh tanaman, dapat dicampur dengan pupuk lainnya, jadi bisa digalokin. Kelarutan dalam air ini bisa dipakai pupuk semprotan ya, karena dari 9,205 gram itu per 100 ml H2O ini sangat efektif cairnya itu ya, tidak mengkristal. Jadi bisa juga digunakan untuk disemprotkan ya, juga bisa dicampur dengan pupuk yang lain seperti urea, NPK, Ponska dan SP36 ya. Seperti diketahui Bapak dan sekalian bahwa di Provinsi Jawa Barat itu Bapak Kalium itu KCL ya dulu, itu adalah Bapak Insinyur Haji Sabri ya, seorang PPS, penyuluh pertanian spesialis dulu, bukan penyuluh pertanian swadaya, dulu itu PPS yang selalu menyarankan atau selalu menyuluhkan lah kepada penyuluh di bawahnya, bahkan ke petani, dibuatkan berbagai demplot itu tentang KCL, karena ini para petani baru sebetulnya mengenal urea dan SP36. Nah sekarang kaliumnya itu K2O-nya itu sudah dimasukkan ke dalam penggunaan pemupukan melalui NPK ya, baik itu NPK Kujang, NPK Ponska Petrokimia maupun NPK Mutiara. Nah inilah kemungkinan besar ini kekurangan di dalam tanah ataupun kebutuhan tanaman, kalium yang ada di pupuk majemuk tersebut mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan secara berimbang gitu. Itu bisa dilihat ya kalau tanaman jagung yang jagungnya belum matang benar, daun bawah, daun kedua, ketiganya itu sudah mengering ya. Dulu bisa diduga ada kekurangan dari unsur kalium. Itu juga tanaman padi ya. Padinya belum begitu matang, masih ada yang hijau, tapi daun-daunnya sudah hampir
kering yang hanya menyisakan yang hijaunya daun bendera saja, itu mungkin diduga kekurangan kalium. Dilanjut Pak Maman. Nah, ini manfaat dari unsur hara kalium, diantaranya itu berperan dalam meningkatkan hasil pertanian, meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Karena kalium bisa bermetabolisme ya di dalam tanah untuk akar tersebut bisa menyerap unsur hara yang lainnya selain kalium itu sendiri. Bersifat mudah difiksasi di dalam tanah, jadi mudah diserap ya. Tidak seperti SP36. SP36 itu agak lama ya untuk diserap oleh tanaman, itu antara 20 sampai 30 hari. Sehingga SP36 itu lebih, kalau di tanaman padi biasa dipakai sebagai pupuk dasar. Terus unsur kalium diperlukan oleh tanaman dalam jumlah banyak. Nah, inilah ya, kalium berfungsi sebagai koenzim juga ya, atau aktivator untuk berbagai enzim yang ada di dalam tanaman itu sendiri ya. Seperti halnya manusia ya, itu ada vitamin, ada enzim dan sebagainya untuk bisa bermetabolisme lebih baik dan lancar gitu ya. Tanaman kekurangan unsur kalium itu daun mudah akan mengambil unsur tersebut dari daun yang tua. Nah, inilah jadi bersifat mobile ya unsur hara tersebut. Ketika di atas kekurangan, maka dia akan mengambil daun dari unsur hara tersebut dari daun tua, sehingga daun yang tua ya kan menua sebelum waktunya. Nah, itulah Bapak dan sekalian, kita lihat ada beberapa kawasan padi sawah. Nah, ini contoh di Soreang lah ya. Sebelum padinya itu matang ya. Tapi ada juga ya yang cukup mungkin kaliumnya di dalam tanah itu daun masih hijau. Itu kan idealnya seperti itu. Malainya sudah kuning, itu idealnya seperti itu. Tapi kebanyakan malai belum kuning, hanya satu bendera saja yang masih hijau. Itu menandakan bahwa kita perlu memperhatikan kebutuhan tanaman tersebut, salah satunya unsur kalium. Dilanjut Pak Maman. Nah, sekarang sulfur yang ada, karena tadi ZK itu ada dua unsur ya, ada sulfur juga ada kalium. Sulfur merupakan bagian dari asam-asam amino, sistein, protein, dan merupakan hara pembangun tanah untuk meningkatkan ketersediaan hara lainnya. Jadi dia selain menyediakan unsur hara untuk tanaman, belerang ini, sulfur ini dalam jumlah yang ideal, dia juga menggiring atau menyerap atau mendekatkan dari unsur hara yang lainnya agar bisa diserap dan dimetabolisme oleh tanaman tersebut. Gitu. Diambil di dalam tanaman dalam bentuk SO4 sulfat ya, bersifat mudah bergerak, gitu. Tidak tetap ya, mudah berkurangan, dia akan mengarah ke sana ya, ke yang kekurangan tadi. Juga berperan dalam sintesa atau sintesis maupun penguraian protein ya. Di dalam proses asimilasi atau fotosintesis dia juga berperan haranya tersebut untuk menyiapkan mengurai protein yang ada di dalam tanaman tersebut. Kekurangan unsur sulfur akan menurunkan sintesis enzim-enzim sehingga proses pematangan itu proses akan terganggu ya. Sedangkan apabila kelebihan unsur S akan menghambat pertumbuhan, ini akan kerdil ya, akan tidak secepat apa yang sesuai dengan umurnya begitu ya. Ini kalau kelebihan itu biasanya di daerah-daerah yang memiliki unsur belerangnya tinggi ya. Sedangkan untuk daerah-daerah pantai itu bukan belerang yang tinggi gitu ya, itu salinitas atau garam, yaitu yang pihak Balai Penelitian untuk di daerah pantai itu padinya harus padi yang kuat dengan kadar garam. Dilanjut Pak Maman. Hanya 4 halaman
aman. Nah, ini manfaat ZK ya bagi tanaman. Kita juga belum banyak di kios-kios. Siapa juga besok mau cari ke daerah Jalan Kopo, ada di situ. Terus juga ada di Astananya, ada semacam distributor ya. Mau menanyakan berapa sih harganya. Karena siapa pada saat minggu besok ini akan tandur ya, tanam padi hibrida. Nah, hibrida ini harus lebih kaya di dalam penyerapan kaliumnya ya, karena ZK ini akan meningkatkan penyerapan unsur nitrogen dan fosfor, jika si nitrogen yang disebarkan ke tanaman itu juga dengan ditambahkan ZK, dia akan tidak labil gitu ya, akan lebih kuat ada di posisi perakaran, pencucian atau mengurangi pencucian dan sebagainya. Sehingga penggunaan pupuk ini akan lebih efektif dan lebih maksimal dimanfaatkan atau diserap oleh tanaman, membuat tanaman lebih tegak dan kokoh. Kenapa demikian? Karena salah satunya dia sebagai koenzim ya, itu memperkuat juga sel-sel dari tanaman tersebut. Dengan tanaman tersebut, dinding selnya dia akan tegak dan kokoh ya, meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama penyakit, khususnya pada hama ini, tanaman padi ini yang namanya penggerek yang bersifatnya itu yang karena dia memiliki kekuatan dinding selnya itu lebih kuat ya. Sedangkan kalau terlalu banyak urea, dinding selnya itu akan lemah, maka tanaman akan mudah lebih diserang oleh hama penyakit ketika penggunaan pupuk N tinggi. Sedangkan penggunaan pupuk ZK ini akan sebagai border atau sebagai daripada tanaman itu sendiri, karena si sel-selnya ini akan lebih, terutama dinding selnya ini akan lebih tebal kalau kita lihat dari sisi mikroskop. Ini agak sedikit menerangkannya, agak dari proses tanaman tersebut di dalam membuat dari hasil atau fotosintesis tersebut di metabolisme oleh tanaman, juga di dalam penyerapan di dalam tanah ini akan lebih ya. Terus dan kuantitas hasil panen. Kualitas dan kuantitas ini bisa dilihat dari bobot ya, si ininya juga si itu akan lebih mengkilat, lebih kuat ya, dan kualitasnya akan lebih baik, sehingga bobot tanaman ini bobot hasil dari tanaman tersebut cepat baik padi maupun jagung atau yang ditambah pun kuantitasnya. Itulah Bapak dan Ibu sekalian tentang mengenal saja ini. Siapa juga baru mau sekarang pakai ya, setelah mempelajari tentang ZK. Kalau dulu zamannya si Abang mulai kerja ya Pak Sapi tahun 70-an, itu ada DAP, double ammonium fosfat ya, juga ada sulfurnya sedikit. Nah sekarang DAP sudah nggak ada, jadi SP36 triple super fosfat gitu ya. Padahal waktu itu double itu ada fosfat, juga ada nitrogennya gitu ya. Nah sekarang ada yang majemuknya itu hanya 2 unsur, yang kadang oleh para petani atau kita semua terlupakan menggunakan kalium. Ada ada ya di set A ya, suapoljur amonia ya. Tapi itu lebih digunakan di lahan kering, sedangkan di tanaman sapa karena terjadi antagonis yang kuat ya, artinya saling mendukung ketika dicap pupuk yang saya sebutkan tadi, urea, SP36 atau NPK ya. Saya kira itu Bapak dan sekalian. Mungkin ada
yang sudah menggunakan terutama buah-buahan itu semangka itu akan meningkatkan rasa manis ya, dan rasa dari dinding buahnya itu kuat. Jadi beberapa liter gitu ya, mungkin ya belum mendapatkan ini, belum informasi ya, ada jawaban, tanyakan yang subsidi atau yang non subsidi katanya. Mungkin siapa ini menanyakan hanya untuk ingin menyampaikan hari ini dengan harganya gitu ya, biar kita buatkan demplotnya itu buat penyuluh swadaya menggunakan. Kemarin juga waktu ngubin, waktu kita melaksanakan tanam juga beliau ini sangat aktif terkait pembicaraan hari ini ataupun materi hari ini ya. Kalau di Purbahayu ataupun di Pangandaran khususnya itu sekarang ataupun sampai dengan sekarang itu masih tetap menggunakan pupuk-pupuk yang lazim biasa digunakan lah, kayak urea, MPK dan sejenisnya. Belum arah pupuk yang barusan disebutkan gitu ya. Ya. Karena untuk display ataupun supply untuk pupuk yang semacam itu belum ada gitu ke sini gitu. Nggak tahu kedepannya kalau memang bagus dan untuk pertanian terutama untuk tanaman padi ya, dan dibutuhkan kita mengajukan dan harganya juga terjangkau mungkin oleh kalangan petani, baiknya ya mungkin kita mengajukan gitu ya ke pemerintah terkait. Kemudian ini sering aja Pak ya, terkait penggunaan kartu tani ini ya, bukannya saya bertanya Pak ini ya. Kita cari kepada desa-desa yang lain. Ini kalau di saya ini kesannya masih kurang maksimal lah. Ini kan ada kaitannya dengan pembelian pupuk Pak ya. Kalau desa-desa yang lain nggak tahu gimana. Terus kemudian untuk jenis pupuk, kalau sekarang kita kan memasuki musim kemarau pengering ya. Itu yang kira-kiranya bagus untuk meningkatkan kualitas panennya, itu meningkatkan hasil panennya itu di jenis apa aja, itu mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Silakan aja. Terima kasih ya. Baik, di sini nanti akan saya juga minta tolong ke Pak Sapid ya, Pak Maman, itu nanti tentang kartu tani bagaimana di Ciamis. Tapi sebelum itu saya jawab dulu, atau bukan jawab, biarlah kita ngobrol saja, bahwa yang lazim itu betul ya, kita baru ENP dan K gitu ya. Tapi setelah dianalisis bahwa kalium yang ada di dalam tanah dan di dalam tanaman itu ternyata berdasarkan hasil penelitian itu masih belum memenuhi ya, maka ada pupuk ZK. Nah itu yang belum lazim. Mudah-mudahan kita siapa nyoba nanti mungkin pertemuan berikut nanti siapa sampaikan, baik itu secara visualnya tentang jenis pupuk tersebut, juga hasil tanamannya nanti akan Abah fotoin lah, karena Abah pakai padi hibrida dengan usia pindah tanamnya itu 14 hari ya. Kita coba nanti ya dengan menggunakan pupuk ini. Yang kedua, saya jawab juga bahwa menurut perhitungan analisis lapangan tentang padi sawah ketika bandingannya musim hujan dengan musim kemarau, itu adalah cenderung produksi itu lebih baik di musim kemarau. Hanya saja syaratnya air. Kalau airnya cukup ya, nah ini akan meningkatkan produksi, akan lebih bagus daripada musim penghujan. Kenapa demikian? Pertama, di musim kemarau ini kita lihat tanaman padi daunnya daun pita ya, tidak seperti daun cau ya, daun pita. Berbentuk pita itu dia itu menginginkan full mendapatkan sinar matahari, daun pita itu ya. Nah ketika daun padi itu
menerima sinar matahari full, sementara airnya di bawah mencukupi, pupuk mencukupi, dia akan melakukan fotosintesis secara maksimal atau melakukan asimilasi secara maksimal, dan hasilnya ada di gabah, gitu ya. Dibanding dengan baru jam 2, jam 12, misalnya berapa hari, padi termasuk netral.